Baik Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi Community of Miracle yang saya kasihi, cintai di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di pagi hari ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan sepanjang hari ini akan menuntut kehidupan kita. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, namun sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan. Kiranya firman Tuhan akan menguasai kehidupan kami sepanjang hari ini dan menuntun kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan kami yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, baik melalui pikiran perkataan kami Tuhan. Biarlah kami dilayakkan Tuhan sepanjang hari ini untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita bicara tentang perlombaan iman. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah fokus ke depan. Yang kedua, mampu menguasai diri. Ya, dan yang ketiga, dalam perlombaan ini kita betul-betul harus punya tujuan, ya, punya tujuan, dan juga kita harus melatih tubuh kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Fokus ke depan. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa tidak tahu kamu bahwa dalam perlombaan dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam sebuah pertandingan, seorang atlet atau olahragawan dituntut untuk meraih kemenangan, dan untuk bisa meraih kemenangan harus fokus. Nah, fokus menjadi salah satu kunci penting dalam setiap perlombaan. Karena seringkali ketakutan pada diri sendiri juga menjadi intimidasi dari lawan, membuat kita gagal meraih hasil yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan fokus atau konsentrasi penuh dalam perlombaan. Nah, begitu pula dalam hidup yang
adalah sebuah perlombaan atau pertandingan iman. Seberat apapun tekanan kehidupan yang saya dan saudara alami, mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan bukan kepada masalah kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap persoalan kita. Percayalah, kekhawatiran, ketakutan, ciptaan hanya mampu diatasi oleh Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah takhta Allah. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, fokus kepada Kristus. Yang kedua, mampu menguasai diri. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita yang memperoleh suatu mahkota abadi. Nah, setiap perlombaan selalu ada intimidasi lawan. Tujuannya adalah untuk mengganggu pikiran kita sehingga kita gagal dalam meraih hasil positif. Nah, seperti itu pula kita dalam menjalani kehidupan ini. Masalah, tekanan hidup, ketakutan, dan juga kekhawatiran seringkali membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang merugikan diri sendiri. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk bisa menguasai diri. Nah, di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, dalam perlombaan iman, sebab Tuhan di pihak kita, dan jika kita di pihak, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam perlombaan iman, sebab Tuhan di pihak kita dan tidak ada yang bisa melawan, ya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, ya, tidak ada yang bisa melawan. Itu sebabnya mari kita melakukannya dengan tekun, ya. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ialah kita punya tujuan, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Tidak ada atlet atau olahraga yang iseng-iseng mengikuti suatu kompetisi tanpa tujuan. Karena tujuanlah yang menggerakkan mereka untuk berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang baik. Salah satunya dengan berlari secara rutin. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tantangan dan masalah boleh datang silih berganti, tapi itu tidak menghentikan iman percaya kita, ya, kepada Kristus, bahwa Ia memberikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kemudian kita harus melatih tubuh kita. Tetapi aku melatih tubuhku. Nah, di dalam setiap perlombaan, fisik yang kuat tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus melalui proses berlatih sehingga menghasilkan fisik yang kuat, sehingga atlet atau olahragawan tersebut bisa bertanding. Begitu pula dengan perlombaan iman juga berlaku hal yang sama. Iman yang kuat tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan tetap bertahan dalam proses. Nah, mendengar itu proses dan menjadi bijak itu proses. Dalam Amsal 19:20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kemudian di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Nah, kesimpulannya ialah jangan menyerah dalam menghadapi perlombaan iman, sebab Tuhan di pihak kita. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam Roma ayat 8 ayat pasal 8 ayat 31. So itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian juga di dalam Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan iman kepada kami untuk kami berlomba setiap saat dengan perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Kau memberkati kami agar kami ada kemampuan untuk melalui semua tantangan, ujian, dan tekanan-tekanan yang datang kepada kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat-sahabat Community of Miracle dimanapun mereka berada. Baik yang ada di Swedia, ada di Belanda, ada di Amerika, di Somalia, Tuhan, di Singapura, di Malaysia. Tuhan memberkati. Bahkan kami yang ada di Indonesia, Tuhan juga memberkati. Yang ada di Bali, yang ada di Malang, yang Salatiga, Yogyakarta, yang ada di Jakarta, Tuhan. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati. Yang ada di NTT, yang ada di Dobo, di Ambon, Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan yang ada di Halmahera, Tuhan, Engkau memberkati. Halmahera Barat, Utara, dan Selatan, Timur, Tuhan, Engkau menolong dan memberkati mereka semua. Bahkan mereka yang ada di Papua, Tuhan tolong memberkati. Kami yang ada di Sulawesi Utara, Tuhan, kami serahkan kehidupan kami agar dari hari ke hari dalam kehidupan kami tetap kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan apapun. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.